Salam saudara-saudari pendengar Radio Suara Abdi Allah dimanapun Anda berada. Bersyukur untuk anugerah Tuhan, diberi kesempatan bagi kita untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini terambil dalam Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai 25. Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai 25. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan hati di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu bagi kami. Sekali lagi kami diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan, tuntun kami, kuasai hati kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, dan berikan kami hikmat, pengertian, sehingga lewat pembacaan dan perenungan firman Tuhan, kami semakin dikuatkan, diteguhkan. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu membuka di dalam Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai ke 25. Saya bacakan untuk kita semua, dan Bapak Ibu Saudara kekasih pendengar Radio Suara Abdi Allah boleh mengikutinya di dalam hati. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungnya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang senantiasa membaca, merenungkan, lebih-lebih melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih pendengar Radio Suara Abdi Allah, topik yang perlu kita bahas pada hari ini yaitu Immanuel, Allah menyertai kita. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kita baru saja melangkah ke tahun 2026. Biasanya di awal tahun seperti ini, kita semua punya wajah yang penuh semangat, penuh harapan, sukacita yang luar biasa. Karena kita berharap tahun ini lebih sukses, lebih sehat, dan lebih tenang, lebih berhasil. Tetapi mari kita jujur sejenak. Di balik doa-doa kita untuk tahun 2026, mungkin ada rasa kekhawatiran,
ada rasa cemas, ada rasa ketakutan. Mungkin kita cemas soal perekonomian. Kita cemas soal harga-harga kebutuhan pokok yang fluktuatif, kadang naik, kadang turun. Mungkin kita cemas dengan studi kita, studi anak-anak kita. Mungkin kita cemas, khawatir, takut dengan pekerjaan yang kita lakukan, yang semakin kompetitif di zaman yang serba canggih ini. Kita sering berharap Tuhan menyertai kita agar hidup kita mulus, sukses, berjalan tanpa masalah. Itu harapan-harapan yang ada di dalam diri kita. Dan saya percaya itu juga doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Namun firman Tuhan di dalam Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai 25 mengkisahkan kepada kita kisah yang berbeda. Allah datang ke dunia bukan pada saat semua baik-baik saja, aman-aman saja, pada saat tidak ada masalah. Allah datang saat rencana manusia sedang hancur. Yusuf, seorang pria yang baik, yang benar, dia mendapati tunangannya hamil. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih, pendengar radio Suara Abdi Allah, terbayangkah bagi kita apa yang dipikirkan, apa yang dialami oleh Yusuf? Tentu ini merupakan aib bagi calon istrinya dan tunangannya. Yusuf bingung. Dia hancur hatinya. Dia mendapatkan istrinya sedang hamil, sementara mereka belum pernah bersetubuh seperti suami istri. Namun di tengah kehancuran, di tengah kebingungan, di tengah kecemasan, kekhawatiran, Yusuf itu ada janji, yaitu Immanuel, Allah beserta kita. Hari ini kita akan belajar satu hal penting, yaitu Immanuel berarti Allah menyertai kita, bukan dalam khayalan kita, bukan dalam perasaan kita, tetapi dalam kenyataan kehidupan kita sebagai ciptaan Allah yang serupa, yang segambar dengan Dia. Sekalipun itu pahit yang kita alami, kita diberikan janji Immanuel. Jadi Allah ada di tengah rencana yang berantakan. Saudara-saudara kekasih pendengar radio Suara Abdi Allah, Yusuf adalah orang yang taat. Dia didapati seperti orang yang benar. Dia sudah punya rencana indah untuk menikah. Dia menyusun schedule demi schedule dengan rapi.
Tetapi tiba-tiba ada interupsi. Hidupnya berubah 180 derajat. Dia bingung. Bahkan Yusuf memikirkan untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Karena dia tidak tahan menanggung aib jika hal itu benar. Dan memang itu benar. Maria hamil. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, pendengar radio Suara Abdi Allah, bagi kita yang bekerja sebagai pekerja swasta atau pedagang, mungkin Anda merasa hidup ini seperti jalan sempit yang buntu. Karena bagi Anda yang pengusaha atau profesional, mungkin merasa rencana demi rencana yang sudah disusun di tahun 2026 ini, tiba-tiba ada permasalahan, error. Karena keadaan dunia yang semakin hari semakin menakutkan. Tidak ada kepastian. Kalau kita mendengar perang demi perang, bangsa melawan bangsa, ada kekhawatiran, ada kecemasan. Namun Alkitab mengajar kita bahwa Allah itu berdaulat. Artinya tidak ada yang kebetulan terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Saat rencana Yusuf berantakan, saat Yusuf ketakutan, saat Yusuf khawatir, saat Yusuf cemas, ada rencana Allah yang sedang berjalan. Malaikat Allah datang dan berkata, "Jangan takut." Immanuel berarti Tuhan tidak menunggu hidup Anda rapi baru Dia datang. Dia hadir di tengah dapur yang berasnya mungkin habis. Dia hadir di tengah pekerjaan yang sedang krisis. Dia hadir saat kita merasa gagal dalam menjalani hari-hari kita. Di tahun 2026 ini, Tuhan tidak meninggalkan kita saat rencana kita gagal. Saat kita dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, kecemasan. Karena Dia punya rencana yang lebih besar. Karena Dia adalah Allah yang berdaulat. Dan pemeliharaannya itu nyata dalam kehidupan umatnya. Bapak, Ibu, Saudara kekasih pendengar radio Suara Abdi Allah. Allah datang untuk menolong kita dari masalah terbesar. Malaikat itu berkata, "Engkau akan menamakan Dia Yesus, karena Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Banyak orang di tahun 2026 ini mencari keselamatan, mungkin lewat uang, lewat asuransi, atau lewat teknologi yang terbarukan. Tak jarang juga orang mencari keselamatan untuk bertanya meramal. Tapi Alkitab mengingatkan kita bahwa masalah terbesar manusia bukan kekurangan uang. Tetapi masalah terbesar manusia adalah masalah dosa yang memisahkan kita dari Allah Sang Pencipta kita.
Dosa itu seperti hutang, Bapak Ibu, yang tidak mungkin bisa kita bayar sendiri. Mungkin dalam kepercayaan yang lain mengatakan dosa itu bisa dibayar dengan amal baik. Tapi saya mau katakan, mau kita kerja keras siang malam, mau kita berbuat baik sebanyak apapun, hutang itu tetap ada, yaitu hutang dosa. Orang kaya, orang miskin, orang terpelajar, semuanya punya masalah yang sama. Hati yang tidak tenang karena jauh dari Tuhan. Yesus disebut Immanuel, Allah beserta kita, supaya dia bisa menjadi juru selamat kita. Dia harus jadi manusia supaya dia bisa menggantikan kita menanggung hukuman dosa di atas kayu salib. Ini merupakan kabar baik. Kita tidak perlu menjadi sempurna untuk dikasihi Tuhan. Yesus datang untuk mengambil alih hukuman yang sesungguhnya kita tanggung, yang dibebankan kepada saya dan saudara. Seharusnya kita yang layak menanggung dosa, hukuman dosa. Tahun 2026 ini menjadi tahun yang baru jika kita punya hati yang baru, yang sudah dibaharui oleh Allah, yang sudah diampuni oleh Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih pendengar Radio Suara Abdi Allah dimanapun Anda berada. Tentunya di dalam teks Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai 25 ini, kita melihat Allah yang setia pada janjinya. Matius mencatat bahwa semua ini terjadi agar genaplah apa yang difirmankan Tuhan melalui Nabi Yesaya. Dan itu telah dinubuatkan sejak 700 tahun sebelum Yesus lahir. Kalau hitung-hitungan sampai saat ini sekitar 2700 tahun lamanya. Namun tentu masih relevan terhadap kita. Kata Immanuel, Allah menyertai kita. Di zaman sekarang banyak orang gampang ingkar janji. Setahun atau 2 tahun yang lalu kita disuguhi janji-janji politik. Tapi pada faktanya banyak janji yang tidak ditepati. Mungkin janji pasangan bisa berubah, janji teman bisa diingkari, tetapi janji Tuhan tidak pernah ingkar. Jika Dia berjanji akan menyertai kita, yakin dan percayalah, Dia akan melakukannya. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih pendengar Radio Suara Abdi Allah dimanapun Anda berada. Bagi kita yang merasa kecil dan tidak berarti di dunia yang besar ini, ingatlah, Allah mengatur bintang-bintang dan sejarah dunia selama ribuan tahun lamanya.
Kita percaya Dia adalah Allah yang sama, yang tahu persis tentang keberadaanmu dan keberadaanku. Allah yang persis, yang tahu pergumulanku dan pergumulanmu. Dia tidak pernah berubah. Kepastian hidup kita di tahun 2026 bukan karena kita kuat, bukan karena kita banyak uang, banyak harta, kita punya jabatan yang mentereng, tapi karena Allah yang berjanji, Immanuel, dan janji itu tetap dilakukannya. Immanuel adalah tanda bahwa Allah ada di dalam sejarah kehidupan manusia. Allah tidak membiarkan umat pilihannya binasa, tetapi supaya beroleh kehidupan yang kekal. Saudara pendengar yang terkasih, pada hari ini saya mau bertanya, apakah kenyataan hidup Anda hari ini? Apakah Anda kesepian? Apakah Anda memiliki beban ekonomi yang berat? Atau memiliki ketakutan, kecemasan di dalam usaha, pekerjaan, pelayananmu? Apapun itu, dengarlah bahwa Yesus adalah Immanuel. Dia menyertai kita. Mungkin itu di gubuk yang sederhana. Dia menyertai kita. Mungkin itu di tempat yang mewah, apartemen, hotel. Dia menyertai kita dalam pekerjaan. Apapun pekerjaanmu. Entah itu tukang bangunan. Entah itu petani, peternak, pegawai negeri sipil. Yakinlah, Immanuel, Allah menyertai kita. Karena kita belajar dari Yusuf. Dia bangun dan langsung taat kepada Allah. Marilah kita jalani tahun 2026 bukan dengan mengandalkan ramalan atau mengandalkan kekuatan uang kita, kekuatan harta kita, kekuatan kita sendiri. Tetapi bersandarlah kepada Kristus, Sang Immanuel. Allah menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih kepadamu untuk tahun 2026. Kami boleh menginjakkan kaki dan menikmati anugerah Tuhan. Kami tidak tahu apa yang ada di depan kami. Kami tahu siapa yang memegang tangan kami, yaitu Allah Immanuel. Kami sekalian, umat-Mu, para pendengar radio Suara Abdi Allah yang sedang berbeban berat, biarlah janji Immanuel, Allah menyertai kita, memberikan kekuatan yang baru. Tidak lupa kami memohon ampun atas dosa-dosa yang telah kami lakukan. Ampunilah kami ya Tuhan, dan pimpinlah langkah kami, supaya kami semakin hari semakin diteguhkan di dalam iman percaya kami kepada Engkau. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin.